Robin tak menyangka bisa jatuh cinta dengan Indonesia. Ia pun memutuskan tinggal di Jakarta untuk mengembangkan aplikasi buatannya agar warga Jakarta bisa mudah bepergian. Namun ternyata tak mudah membangun usaha startup, terlebih karena Robin bukanlah warga negara Indonesia. Ya, pemirsa, sekarang kita ngobrol. Kalau tadi panas kan, sekarang kita di dalam sambil menikmati teh. Santai, minum dulu. Tos dulu dong, biar teh. Oke. Balik lagi soal yang tadi nih, Robin. Jadi saya mau tanya, ini kan aplikasinya cukup cukup detail saya bilang. Nah ini sebetulnya berapa lama sih ini mengumpulkan data rute dan juga peta untuk aplikasi ini? Sebenarnya butuh waktu yang cukup lama, karena pasti butuh waktu berbulan-bulan untuk kumpul semuanya. Pertama harus kumpul semua informasi dalam daftar. Yeah. Semua tipe angkutan umum, semua nama perusahaan, semua rute. Kadang-kadang bisa dapat informasi tentang rute, misalnya rutenya lewat mana, kan kita harus punya data itu. Data itu kita sempat pernah dapat beberapa dari di sub tertentu. Di sub DKI sempat pernah bantu, di sub Tangerang juga sempat pernah bantu kita kasih informasi cukup lengkap. Masalahnya itu buat bagian DKI karena sangat besar, informasinya masih kurang komplit pertama, sama yang kedua ada beberapa yang kurang up to date. Jadi kita ada juga satu bagian yang harus pergi ke lapangan untuk bisa tracking sendiri. Oh gitu ya? Iya, betul. Ada yang langsung ke lapangan. Robin pernah terjun langsung nggak? Itu saya yang bikin. Oh, jadi terjun langsung? Iya. Sampai ke pojok-pojok sana, Depok itu segala macem, Tangerang. Betul. Jadi waktu itu aku bikin, besok rencananya harus naik rute A, B, C, D. Jadi biasanya dibikin biar tinggal dari satu terminal ke terminal lain kayak gini, bolak-balik. Terus kadang-kadang kalau nggak ketemu minta tolong, busnya masih ada, dan pernah beberapa kali busnya udah tidak ada lagi. Kayak misalnya yang gimana tuh kalau udah nggak ada? Jadi waktu itu dibilang ada Metro Mini nomor 60 sama 61 yang dari Kampung Melayu ke Manggarai. Waktu itu lagi cari yang 60, ternyata nggak ada, tinggal yang 61 aja yang rute yang sama. Jadi ada option-option lain ya? Betul, jadi ada beberapa Kopaja, Metro Mini, sama angkot yang sekarang udah tidak ada lagi. Jadi makanya harus di double check. Terus biasanya kalau naik angkutan umum, pergi pakai tracker GPS, di tracking semuanya, terus nanti masukin data sendiri di dalam sistem. Iya. Ini kalau saya lihat nih lengkap nih, segala angkot lah, ya kan? Ada mikrolet, ada yang roda 3 juga, terus ada bus, ya kan? Jadi seluruh Jabodetabek, Agung Bakti, Biang Lala, semuanya, Damri, semuanya masuk di sini ya? Betul. Ya? Ya. Wow, ini keren banget nih. Karena memang kita mau punya aplikasi yang informasinya paling lengkap. Dan bukan hanya cuma Transjakarta sama kereta, karena semuanya harus bisa terintegrasi. Apalagi kalau pergi ke daerah, makanya kita juga integrasi angkot sama bus sedang dan lain-lain. Gitu. Dan di seluruh Jabodetabek. Ya. Jadi saya sih sebetulnya kagum ya. Jadi Anda, menurut Robin ini sangat menunjukkan bahwa betapa dia tuh mencintai Indonesia. Kenapa sih bisa cinta Indonesia? Sudah berapa lama ngomong-ngomong? Sudah berapa lama di Indonesia? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun? Ya, lumayan lama. Lumayan, pantesan ngomong bahasa Indonesia udah bagus banget. Ya. Lantas tadi pertanyaan saya, kenapa sih Anda bisa mencintai Indonesia? Sebenarnya dari kecil suka keliling dunia. Suka wisata sama orang tua atau sendirian. Dan aku suka yang di luar dari rutin. Sesuatu yang baru, suka belajar. Dan yang aku suka sama Indonesia ada banyak hal. Yang pertama, itu dari menurutku Indonesia itu kaya. Kaya di segala macam. Misalnya kaya di sisi kebudayaan. Kita pergi kemana-mana, kita di Jawa beda sama Sulawesi, beda dari Kalimantan, semuanya beda. Dan meskipun misalnya kita di Sulawesi, pasti bakal beda antar kita misalnya pergi ke Tanah Toraja atau ke Togean, Manado, dan lain-lain. Semuanya berbeda-beda, jadi nggak pernah bosan karena selalu ada kebudayaan baru, makanan baru, bahasa baru. Dan menurutku juga Indonesia kaya dari sisi hati orang Indonesia. Karena sebenarnya aku pernah ke banyak negara, di Eropa, di Amerika, di Afrika. Dan yang aku suka sama Indonesia, orang Indonesia
hati sangat baik. Memang ada orang yang mau tipu, tapi itu namanya manusia. Tapi biasanya orang Indonesia yang aku ketemu baik sekali, Ramah, suka ya? ramah, suka ajak ngobrol, penasaran, dan sampai sekarang jadi jatuh cinta sama Indonesia. Ini saya mau tanya-tanya lagi nih. Sebetulnya waktu awal-awal mendirikan Apaja, itu sebetulnya kesulitannya seperti apa? Ada banyak. Banyak? Iya, ada Oh, banyak. ya. Kan biasanya kalau mau bikin usaha, apalagi sesuatu yang baru, pasti ada banyak kesulitan. Yang pertama harus belajar tentang semua detail secara teknis, karena mau bikin aplikasi navigasi secara teknis itu sangat sulit, sangat rumit. Ya. Selain itu sebenarnya ada satu masalah lain yang Apa lagi adalah tuh? saya bukan WNI. Oh, oke. Jadi ketika mau bikin perusahaan meskipun kecil, karena di sini itu cuma kita tim kecil, kita berlima, semuanya orang Indonesia kecuali saya yang orang bule. Tapi dari gara-gara itu, jadi secara administrasi atau ketika mau ikut acara dan lain-lain, selalu dianggap sebagai ada orang asing tadi, dipersulit. Jadi ketika kita mau cari investasi itu dipersulit, karena biasanya kalau mau mulai biasanya kita cari investasi yang bisa dibilang kecil, karena kita masih nggak butuh terlalu banyak. Tapi karena aku orang bule, dari secara legal harus minimum membawa dananya 3M. Hah? Minimum 3M? 3M. Oke. Meskipun kita startup kecil dan meskipun kita mau membantu masyarakat. Itu gara-gara Ada orang bule. orang bule ya di situ. Betul. Oh gitu. Oh oke. Tapi bagaimana? Anda optimis dengan aplikasi ini? Ya, karena sebenarnya Sampai waktu itu Anda saya dengar quit dari pekerjaan sebelumnya. Betul. Untuk fokus di sini. Betul, karena sebenarnya Seriusan? Gimana tuh? benar, karena gue percaya banget sama aplikasi ini. Wow. Gue percaya banget kalau ini adalah punya potensial, dan apalagi yang gue suka di situ adalah bisa bantu masyarakat, bisa bantu orang lain. Dan waktu itu pas mulai Apaja masih kerja di satu perusahaan, masih PW, masih digaji setiap bulan. PW banget. Masih PW. Katanya gitu. Oke, Tapi- posisi wenak ya. Betul, Oke, betul, baik. gaul. Terus tahu dong. Terus sebenarnya masalahnya itu kalau mau bikin apa aja harus serius. Jadi waktu itu sempat mikirin mau serius nggak ya? Apakah benar mau bikin aplikasi sampai selesai, bukan cuma sekedar iseng-iseng aja. Jadi karena waktu itu benar merasa apa aja nggak boleh cuma setengah-setengah, tapi harus serius. Ya udah, harus cabut dan fokus sampai kita bisa berhasil dapat investasi. Oke. Nah, tapi akhirnya Apaja ini sudah berjalan berapa lama sekarang? Kita udah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya? Betul. Oke. Launchingnya kapan? Itu? Kita launching resmi pada tahun 2016. Awalnya bulan Februari kita launch secara resmi versi Android, dan bulan Agustus 2016 kita launching versi iPhone. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau saya lihat memang ini bersentuhan langsung atau memang bisa dibilang menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta, bisa dibilang seperti itu kan. Dan tentunya banyak juga bersentuhan dengan pemerintahan. Nah, sejauh ini seperti apa responnya? Seperti apa dukungan pemerintah terhadap? Kalau dari sisi pemerintah ada respon yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang kurang tahu seberapa penting aplikasi ini, karena sebenarnya kita baru masuk di era digital. Dan banyak orang yang masih kurang ngerti tentang industri digital. Jadi ketika kita bilang bahwa aplikasi ini, mereka bilang oke, tapi mereka kurang tahu kalau sebenarnya kita bisa jauh lebih bantu masyarakat, tapi juga pemerintah, karena kita nanti bisa tahu flow-nya dari busnya seperti apa. Baik buat organisasi busnya, misalnya butuh armada yang lebih besar pada jam tertentu, atau mungkin ada rute yang harus diutamakan dan lain-lain. Itu hal yang kita bisa bawa. Cuman banyak orang yang kurang paham tentang itu. Tapi ada juga yang udah tahu dan pengen ke arah situ. Makanya kita juga sempat pernah dapat bantuan dari beberapa disub
Oh, dari pemerintah Iya. Pemda DKI. Betul. Oke. Sama juga dengan operator bus yang kita pilih. Wow, oke. Kalau bisa tahu sekarang usernya sudah sampai berapa nih? Kita udah Mas apa bro ya? Bro. bro boleh juga. Oke, sudah Apa berapa? saja boleh. Kita sebenarnya udah lebih dari 10.000 user. Lebih dari 10.000 user ya? Betul. Wow. Apalagi kita kasih tahu semua informasi karena ketika orang mau menuju ke suatu tempat kita nggak usah cuma bilang oke, nah itu harganya terus naik bus ini kelar, tapi kita juga butuh informasi yang lebih detail, misalnya di peta, karena ketika kita jalan pengen tahu nanti turunnya di mana, terus masih lama, masih jauh nggak ya, jadi kita kasih semuanya di peta, tapi juga ada informasi rincian yang detailnya, tuh kasih tahu buat bus ini harganya sekian, terus sekian nama, terus buat bus itu harganya sekian, jadi kita kasih tahu sama Oke, baik. Nah, sejauh ini dari 3 tahun aplikasi ini sudah berjalan. Nah itu 3 tahun, kurang lebih 2 tahun ya, 3 tahun ya. Oke, sejak launching. Nah itu seperti apa responnya masyarakat? Apakah terjadi peningkatan orang naik angkot atau seperti apa? Sebenarnya karena kita masih kalau buat ada beberapa tipe respon. Ada respon tentang aplikasinya langsung sama respon yang di luar, perubahan behavior. Kalau dari sisi responnya banyak orang yang sangat senang lihat kalau ada orang yang peduli sama angkutan umum, dan kita dapat banyak feedback yang positif dari usernya kita. Masih banyak yang bilang ayo semangat karena fiturnya masih belum lengkap, jadi banyak yang tunggu fitur baru. Tapi kalau dari sisi behavior sebenarnya ini jauh lebih sulit karena untuk berubah seluruh Jakarta, Jabodetabek, apalagi behavior dari masyarakatnya, itu bukan cuma dari kita aja, itu harus semua orang kerja bersama. Dari sisi kita bawa aplikasi, tapi dari sisi pemerintah untuk fokus ke arah situ, dari sisi operator untuk bawa jasa yang berkualitas. Bagusnya adalah sejak beberapa tahun di Jakarta ada banyak perubahan karena memang mau lebih fokus ke arah situ, jadi makanya Transjakarta dikasih lebih banyak feeder, terus juga di operatornya disuruh untuk memberi jasa yang lebih berkualitas dari sisi maintenance, dari sisi jumlah bus dan lain-lain. Jadi bagusnya ada banyak perubahan, tapi masih butuh waktu agar masyarakat juga bisa ikut untuk berubah dari naik angkutan pribadi dari mobil pribadi ke angkutan umum. Wow, luar biasa. Anyway, saya senang sekali loh Anda sudah mau peduli untuk Jakarta, khususnya Indonesia, khususnya Jakarta. Terima kasih banyak. Nah, yang terakhir nih Robin, apa sih rencana kedepannya terkait dengan apa yang sedang Robin kerjakan sekarang di Apaja? Jadi kita nggak mau hanya bikin aplikasi buat Jakarta. Tapi buat Jakarta sebenarnya kita udah mau tambah fitur lebih baik dengan data real time, dengan juga navigasi untuk orang bisa langsung lihat dia di mana kapan harus turun. Tapi selain itu kita juga mau bantu kota lain. Ke depan kita rencananya bisa juga bawa sistemnya untuk Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar di Indonesia yang punya sistem angkutan umum. Wow, nih orang luar Indonesia aja sangat peduli dengan Indonesia. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita harus lebih peduli lagi dengan Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi, Robin. Maju terus. Kalau gitu minum lagi dulu. Yuk. Habisin.